Pernah kepikiran nggak sih, selama ini desa itu ibarat pabrik raksasa buat negara kita. Petani yang capek-capek nanam, nelayan yang bertaruh nyawa di laut, pengrajin yang bikin produk, tapi ironisnya, keuntungan paling besarnya justru lari ke luar desa. Uangnya muter di kota, dinikmati sama pihak lain. Nah sekarang ini lagi ada gebrakan yang super masif. Ada 1061 koperasi desa merah putih yang siap diluncurkan. Tapi pertanyaannya simpel aja nih, apakah ribuan koperasi ini beneran bisa jadi mesin yang ngebangkitin ekonomi rakyat, atau ya ujung-ujungnya cuma jadi papan nama baru dan program seremoni doang? Yuk kita bedah tuntas fakta dan datanya. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini nih rute pembahasan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat konsep mesin baru ekonomi desa ini. Terus kedua, gimana cara mereka memutus rantai tengkulak. Ketiga, kita bahas soal modal yang katanya gede banget dan potensi lapangan kerja. Keempat, kita harus fair dengan melihat ancaman dan risikonya. Dan terakhir, kelima, urusan tata kelola sama transparansi. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, mesin baru ekonomi desa. Coba kita perhatikan skalanya dulu. Program ini bukan cuma proyek percontohan kecil-kecilan. Totalnya ada 1061 unit koperasi yang difokuskan di 2 provinsi, 599 unit di Jawa Tengah dan 462 unit di Jawa Timur. Bayangin aja, peluncuran sebanyak ini di waktu yang berdekatan. Ini benar-benar upaya gede-gedean buat ngebangun infrastruktur ekonomi langsung ke jantungnya, yaitu di pelosok desa. Tujuannya udah jelas ya, mau bikin koperasi ini jadi motor utama, bukan cuma pelengkap aja di desa. Terus mungkin kalian nanya ya, apa bedanya sih sama koperasi biasa? Nah, koperasi Desa Merah Putih ini konsepnya beda banget. Mereka dirancang buat jadi hub atau pusat ekosistem ekonomi desa. Jadi, bukan cuma toko sembako biasa. Di sini bakal ada sembako harga wajar, distribusi pupuk dan LPG subsidi, sampai urusan simpan pinjam. Yang paling keren sih, mereka siapin gudang dan cold storage buat nyimpen hasil panen. Bahkan ini ngover layanan kesehatan dasar kayak klinik dan apotek desa. Keren kan? Konsepnya beneran palu gada, alias apa lu mau, gua ada buat warga desa. Oke, kita lanjut ke poin kedua, memutus rantai tengkulak. Ini krusial banget. Sistem ini secara brilian ngasih solusi buat masalah menahun yang dialami petani kita. Gini ya, di sistem lama, petani sering banget terpaksa jual murah hasil panen mereka ke tengkulak. Apalagi pas panen raya. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya tempat penyimpanan. Dari tengkulak, masuk ke pasar, baru ke konsumen. Rantainya panjang banget. Konsumen beli mahal, tapi petaninya tetap aja pas-pasan. Nah, lewat sistem yang baru, rantai ini dipangkas abis. Petani langsung masukin barang ke koperasi yang udah punya cold storage tadi. Koperasi yang nyimpen dan langsung distribusikan ke konsumen. Hasilnya, harga lebih fair buat pembeli dan pastinya untung yang jauh lebih masuk akal buat petani kita. Inti narasinya itu di sini. Uang harus mutar lebih lama di desa. Selama ini desa cuma jadi pengekspor bahan mentah yang nilainya rendah. Dengan adanya koperasi ini, desa disulap jadi tempat di mana nilai tambah itu dibikin. Hasil buminya dikelola, dipacking, dan dijual mandiri. Ini bikin UMKM lokal bisa bernafas dan dapat pasar. Kalau ini beneran jalan, kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi di desa bukan cuma sekedar mimpi. Bagian ketiga, modal besar dan lapangan kerja. Ini yang pasti bikin banyak orang penasaran. Coba tebak berapa modal yang dikelola tiap satu unit koperasi? 3–5 miliar rupiah. Seriusan, ini angka yang gede banget buat ukuran putaran uang di satu desa. Dengan duit segitu, koperasi punya taring alias daya beli yang kuat buat nampung hasil panen warga dalam skala besar. Operasional logistik juga bisa jalan mulus tanpa takut kehabisan napas di tengah jalan. Tapi ada satu hal yang wajib banget kita luruskan. Duit miliaran ini bukan uang kaget atau hibah gratis dari pemerintah ya. Ini adalah pembiayaan produktif atau pinjaman dari bank-bank himbara kayak BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Bunganya lumayan bersahabat sih, sekitar 6% per tahun dengan tenor 6–10 tahun. Targetnya jelas, ngasih akses modal murah buat warga dan nyelamatin mereka dari jeratan rentenir atau pinjol ilegal yang bunganya nggak masuk akal. Nah, suntikan dana tadi ternyata bawa efek domino yang luar biasa buat lapangan kerja. Angka 18.037 ini adalah proyeksi total lapangan kerja baru yang bakal kebuka di Jawa Tengah dan Jawa Timur dari 1061 koperasi ini. Asumsinya gini, kalau satu unit koperasi aja bisa nyerat sekitar 17 orang pekerja lokal, dampaknya bakal kerasa banget. Jadi wujud nyatanya apa?
Warga desa nggak perlu lagi memaksakan diri merantau ke kota cuma buat cari kerja kantoran. Pekerjaan formal yang keren-keren sekarang hadir langsung di desa mereka. Ada posisi buat manajer koperasi, staf administrasi, kasir, sopir logistik, sampai posisi teknis kayak yang ngurusin cold storage atau tenaga kesehatan buat apotek desa. Ini beneran rekrutmen massal buat ningkatin kualitas SDM di akar rumput. Oke, kita masuk ke bagian keempat, ancaman dan resiko. Kita harus tetap objektif ya. Di balik semua rencana keren tadi, ada 3 resiko raksasa yang ngintip. Pertama, awas aja kalau ini cuma jadi proyek papan nama. Gedungnya bagus, peresmiannya meriah, tapi besoknya sepi nggak ada aktivitas. Resiko kedua, ini soal duit gede, 3-5 miliar tadi. Kalau pengurusnya nggak berintegritas dan laporannya nggak transparan, wah, uang ini rawan banget bocor atau disalahgunakan. Dan resiko ketiga yang sering dilupain, jangan sampai koperasi ini malah jadi pesaing yang mematikan warung-warung kecil milik warga sendiri karena mereka banting harga. Ingat, koperasi harus jadi mitra yang ngerangkul, bukan predator. Makanya, untuk menangkal resiko-resiko ngeri tadi, kita bahas poin kelima. Tata kelola dan transparansi. Kuncinya ada di pengawasan digital. Pemerintah udah siapin platform canggih namanya Simkopdes atau Sistem Informasi Koperasi Desa. Jadi semua tuh kecatat di sini. Dari transaksi jual beli, stok barang di gudang, arus simpan pinjam, sampai laporan keuangannya. Biar makin aman, pemerintah bahkan ngajak instansi penegak hukum, kayak KPK dan Kejaksaan Agung buat ikut ngawasin. Ini langkah antisipasi biar nggak ada yang berani main-main sama dana koperasi. Tapi ya, secanggih-canggihnya aplikasi Simkopdes ini bakal percuma kalau yang make kebingungan. Infrastruktur digital itu mutlak harus dibarengi sama pelatihan yang masif buat warganya. Jangan sampai aplikasinya udah keren, tapi warganya gagap teknologi. Kalau literasi digitalnya nggak dibangun, sistem pengawasan ini cuma bakal jadi pajangan aja di layar komputer. Jadi kesimpulannya, kita nggak boleh tepuk tangan cuma karena ada 1061 gedung koperasi baru yang diresmikan. Itu bukan garis finishnya. Keberhasilan yang sejati itu baru bisa dirayakan kalau petaninya beneran dapat harga panen yang adil. Kalau warganya gampang dapat modal tanpa dicekik rentenir, kalau warung-warung kecil makin hidup, itulah bukti nyata dari ekonomi desa yang benar-benar berdaulat. Nah, sebelum kita akhiri, saya penasaran banget nih sama pendapat kalian. Dari semua yang udah kita kupas tuntas barusan, menurut kalian apa sih yang harusnya jadi prioritas utama dari Koperasi Desa Merah Putih ini? Apakah A, harus ngegas potong rantai tengkulak dulu? B, fokus kasih modal murah ke warga? C, konsen ke jaga harga sembako biar tetap stabil? D, ciptain lapangan kerja sebanyak-banyaknya di desa? Atau E, yang penting transparansi dulu biar nggak cuma jadi proyek seremoni doang? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan sama-sama pantau program ini. Sampai jumpa!